Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Penawangan, dan saya ucapkan terima kasih pula untuk support dan motivasi dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Penawangan. Yang dalam hal ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan asesmen nasional, yaitu AKM, yang nanti akan diselenggarakan insya Allah di bulan April tahun 2021. Dan maka dari itu perkenankanlah kami nanti untuk menyampaikan beberapa hal dan mempersiapkan Bapak Ibu semuanya untuk menghadapi pelaksanaan AKM ini. Namun sebelumnya saya persilakan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Penawangan, beliau Bapak Haji Edi Widodo SPD NPD, untuk memberikan motivasinya dan pengarahannya sebentar. Terima kasih. Kami serahkan kepada beliau. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili yang dalam hal ini akan menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan apa dan bagaimana AKM. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di hari yang sangat cerah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti sosialisasi tentang AKM, ya, berkaitan dengan asesmen untuk anak-anak kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya saja yang sudah hadir memenuhi undangan kita, yaitu dalam rangka sosialisasi AKM. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini akan membuat kita menjadi siap untuk segala hal. Siap dari Bapak Ibu Guru, siap dari peserta didik, sehingga ketika nanti pelaksanaan AKM yang direncanakan di bulan April ini bisa berjalan dengan baik. Dan lagi nanti sepenuhnya saya serahkan pada Bu Lili Rahmawati untuk bisa menyampaikan apa dan bagaimana tentang AKM yang pada akhirnya nanti kita bersama-sama mengantarkan anak-anak kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ada sedikit saja mungkin Bapak Ibu, saya rasa mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak sekali mendapatkan informasi, begitu juga secara online. Mungkin kemarin juga mengikuti launching ketika AKM itu guru pembelajar dilaunchingkan programnya, termasuk impact untuk guru AKM-nya. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah banyak mendapatkan informasi. Namun setidaknya kita di SMP Negeri 1 Penawangan ini, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri. Itu Bapak Ibu, hanya sekedar untuk merefresh atau menyampaikan ulang saja terkait dengan asesmen nasional. Baik Bapak Ibu, jadi asesmen nasional program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah maupun program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, di sini dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, terutama pada literasi, kemampuan literasi, numerasi, dan juga karakter, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti yang harus dikerjakan oleh siswa di sini adalah terutama pada materi literasi, numerasi, dan juga survei karakter, ya, Bapak Ibu. Nah, di dalam survei karakter inilah nanti Bapak Ibu juga mengerjakan soalnya yang survei karakter itu, tidak hanya siswa tetapi juga Bapak Ibu guru. Kecuali yang bagian untuk survei lingkungan belajar nanti Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian untuk asesmen nasional ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Bapak Ibu. Jadi dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang sehingga pada gilirannya nanti bisa meningkatkan hasil belajar murid gitu. Jadi di sini ada perbedaan terhadap kegiatan ujian nasional, jelas ada perbedaannya, gitu ya. Nah, kemudian untuk asesmen nasional ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, di sini nanti hasilnya
Dari kegiatan AKM itu akan mendapatkan beberapa informasi terkait pengembangan mutu dari waktu ke waktu, kemudian kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan, kemudian menunjukkan pengembangan kompetensi dan juga karakter siswa di sini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah memberi gambaran. Kemudian apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak pastinya Bapak Ibu, karena di sini berbeda dengan tujuan dari pelaksanaan ujian nasional. Jadi asesmen nasional tidak menentukan kelulusan, tetapi diberikan kepada murid ini bukan juga diberikan pada murid yang di akhir jenjang satuan pendidikan. Nanti sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, untuk AKM ini nanti diberlakukan dari sekolah dasar itu kelas 5, kemudian SMP itu kelas 8, kemudian di SMA itu kelas 11, sehingga masih ada waktu perbaikan. Misalnya begini, SD kelas 5, di situ sudah dilaksanakan AKM. Hasilnya seperti apa? Kemudian akan dianalisis kekurangan Bapak Ibu guru mengajar di bagian apa. Nah, di kelas 6-nya itu masih ada waktu untuk melakukan proses perbaikan kualitas pembelajaran. Begitu juga SMP kelas 8, kemudian diukur ya dari kemampuan literasi dan numerasi, begitu juga karakternya. Setelah itu kalau sudah ada hasilnya, maka Bapak Ibu bisa menganalisis hasil tersebut dan dilakukan perbaikan di kelas 9. Nah itu, jadi kita sebagai seorang guru benar-benar harus mempersiapkan diri. Artinya proses pembelajaran yang kita lakukan nanti itu harus sudah mengacu bagaimana terhadap asesmen nasional ini. Bapak Ibu mencoba membuat soal-soalnya juga harus mengacu untuk AKM ini gitu. Jadi perbanyaklah literasi dan numerasi Bapak Ibu. Nah itu jadi perbedaan sangat-sangat jauh sekali terhadap UN ini Bapak Ibu. Untuk pendaftaran ke sekolah atau jenjang berikutnya. Namun untuk AKM ini tidak Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah juga, dalam pelaksanaan AKM ini nanti tidak semua siswa diikutkan, namun secara acak sebagai sampling saja Bapak Ibu. Karena di sini untuk proses asesmen nasional yang AKM ini adalah berbasis survei ya Bapak Ibu ya. Diambil sampel-sampelnya, samplingnya seperti apa se-Indonesia, dan setiap sekolah nanti bisa diukur mutu pendidikannya. Kemudian mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid, nah itu tadi. Jadi tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu, tetapi di sini adalah digunakan untuk memotret atau memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi kondisinya seperti apa di SMP Negeri 1 Penawangan, kemudian di SMP 1 Purwodadi, dan lain-lain. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi asesmen nasional ini berbeda. Tujuannya berbeda, fungsinya berbeda, dan pelaksanaan pun juga berbeda. Baik, nah di sini nanti endingnya Bapak Ibu, setelah kami menyampaikan ini, sosialisasi ini, saya berharap Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri mengikuti BIMTEK ya, BIMTEK yang sudah diselenggarakan oleh Kemendikbud, berlaku untuk semua guru. Nah tujuannya BIMTEK di situ Bapak Ibu diberikan banyak bahan materi, dan juga Bapak Ibu mencoba di dalamnya itu adalah membuat soal AKM Bapak Ibu. Karena kebetulan saya sudah lulus di angkatan 1, maka saya harus mensosialisasikan dan mengimbaskan ke teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah Bu Win sudah masuk di angkatan 2 ini proses ya Bu ya. Angkatan 3. Oh, ambilnya angkatan 3. Oke. Jadi nanti saya harapkan masih ada waktu Bapak Ibu yang belum mendaftar. Hari ini nanti akan saya dampingi Bu Umi, Bu Nurus. Mungkin ada lagi yang mau mencoba langsung saja mendaftar, tidak apa-apa Bapak Ibu. Karena saya sudah sengaja saya ambil stop di awal supaya saya bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya dan bisa memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan BIMTEK AKM itu. Jadi itu nanti melalui SIM PKB Bapak Ibu dan terekam di sana. Jadi Bapak Ibu justru akan kalau mengikuti program pelatihan apapun yang masuk di dalam sistem dari Kemendikbud, masuk dalam sistem PKB, ambil Bapak Ibu. Itu termasuk portofolio ya,
portofolio panjenengan yang langsung masuk di dalam kementerian. Jadi Bu ini sudah pernah mengikuti diklat ini. Jadi setidaknya terekam di sana. Saya berharap Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, saya berharap semua bisa masuk saja. Entah nanti proses itu Bapak Ibu bisa menyelesaikan, itu waktunya 4 hari, jangan khawatir. 4 hari itu bisa dicicil Bapak Ibu. Jadi saya menyelesaikan, staf pertama nanti dapat keluar sertifikat. Staf kedua piagam, seperti piagam. Lagi nanti berikutnya, tahap berikutnya, setiap kursus di situ ada kuisnya. Setelah itu lulus semuanya, komplit 100% Bapak Ibu dinyatakan lulus, nanti sertifikat langsung dari kementerian. Berarti belajar modul dulu, dikasih kayak modul. Ya nanti di situ pasti ada materi dulu. Di step-stepnya kan kursus itu ada materi dulu, dipelajari dulu, habis itu mengerjakan kuis. Gitu. Kalau yang di pretest sama kuis-kuis itu bisa mengulang, jangan khawatir Bapak Ibu. Artinya di back lagi, Bapak Ibu bisa revisi lagi, mengulang lagi supaya nilainya bagus. Tetapi kalau sudah post test tidak bisa mengulang lagi. Gitu. Itu informasinya. Ada yang mau bertanya dulu? Sebelum kita melangkah ke berikutnya nanti proses pendaftaran dan lain-lain. Ada yang mau bertanya dulu terkait dengan Bimtek AKM ini, Bapak Ibu. Dan dimohon Bapak Ibu mempersiapkan password-nya ya untuk masuk ke SIM PKB-nya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya nanti kita langsung lanjut saja, saya dampingi, tidak masalah Bapak Ibu ketika nanti melakukan proses pendaftaran. Ya, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Penawangan, Bapak Haji Edi Widodo SPD atas support dan motivasinya, dan saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di SMP Negeri 1 Penawangan hari ini, karena memang hari ini kita PSBB, jadi yang berangkat hanya 25%. Tapi setidaknya besok bergantian, kalau ada dari Buin yang angkatan 3 kemudian yang lain bisa mengimbaskan ke teman yang lain lagi di lain kesempatan. Jadi itu prosesnya seperti itu. Itu saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau banyak kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus bisa masuk dulu di SIM-KB-nya. Jadi di alamat portalnya gurubelajar.kemendikbud.go.id atau pakai itu juga SIM-KB itu. Nah, nanti portal masuk sudah ya. Nah itu nanti pindah ke ini, klik Guru Belajar, masuk login, namanya password. Nah ini nanti alamat servernya di situ, nomor UKG. Ya nomor UKG-nya dimasukkan juga. Jadi di situ segera gabung ke grupnya, grup Telegram. Sudah punya aplikasi Telegram kan? Nah, nanti di situ langsung klik gabung grup Telegram. Nah, nanti di sana ada pencerahan dari teman-teman yang sudah melaksanakan angkatan 1 dan angkatan 2. Ini berarti penerus ambil yang angkatan 3. Ya, laksananya itu. Nah, selama 4 hari itu nanti bisa dicicil lah, intinya tidak harus 1 hari selesai dalam pelaksanaan Bimtek itu. Jadi cicil, yang penting nanti ikuti saja di situ petunjuk-petunjuknya. Kalau misalnya membaca materi, setelah itu ada tulis dan sebagainya. Kalau udah oke, sudah lulus misalnya KKM kan 70, kalau nilainya belum 70 mau di apply lagi, diulang lagi, nggak apa-apa, yang tulis itu. Sama pretest masih bisa. Selama berapa hari tadi? 4 hari. Ya, selama 4 hari itu nanti 100% komplit, berarti sudah selesai. Nanti proses berikutnya nanti pembahasan. Diikuti proses yang ada di sini. Gitu ya. Makasih. Oke, sama-sama. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk ke program guru belajar, masuk di AKM. Saya masuk ke angkatan ketiga. Ya. Makasih ya Bu Rahma. Ya, sama-sama. Tetap semangat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bagi yang belum mendaftar Bimtek AKM,
Segera bergabung di gurupembelajar.kemdikbud.go.id.